Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bahan tambahan pangan pada La Fonte Saus Pasta Bolognese. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 13, yaitu ada Devita Enggar, Eva Esterina, Latifa Alia, saya sendiri Nabila Syafa, dan Sufa Hafizahah. Berikut merupakan outline dari presentasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagian pertama adalah pendahuluan. Komposisi dari La Fonte Saus Pasta Bolognese terdiri dari tomat 60%, air, rempah-rempah, minyak nabati, TVP atau Texturized Vegetable Protein, bumbu rasa sapi yang terdiri dari monosodium glutamat, dinatrium inosinat, dan guanilat, susu, gluten, pewarna karamel, ekstrak daging sapi, pengawet yang terdiri dari natrium benzoat dan natrium metabisulfit, pengumulsi nabati, dan dapat mengandung sedikit protein dari kacang, krustasea, telur, ikan, dan wijen. Dari komposisi tersebut kemudian kami membagi komposisi-komposisi tersebut ke dalam bahan baku pangan dan juga bahan tambahan pangan. Bahan baku pangannya sendiri terdiri dari tomat, air, rempah-rempah, minyak nabati, dan TVP, serta bahan tambahan pangannya terdiri dari bumbu rasa sapi, pengawet, dan juga pengemulsi nabati. Bagian yang kedua merupakan bumbu rasa sapi. Komponen pertama dari bumbu rasa sapi adalah monosodium glutamat atau MSG. MSG atau yang dikenal dengan peptin merupakan salah satu bahan penguat maupun penyedap rasa yang paling sering digunakan. Penyedap berfungsi untuk meningkatkan cita rasa makanan maupun untuk mengembalikan cita rasa yang mungkin hilang pada saat proses pengolahan. Komponen utama dari MSG merupakan asam glutamat yang terdapat di banyak makanan seperti daging, sayur-sayuran, unggas, dan susu. Sama terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan terikat, di mana bentuk bebas sendiri merupakan jenis yang paling efektif di dalam menguatkan rasa dalam makanan. Untuk penggolongannya sendiri, MSG tergolong ke dalam ADI not specified dan GRAS atau generally recognized as safe, yang menunjukkan bahwa MSG memiliki toksisitas yang rendah berdasarkan hasil uji kimia, biokimia, dan toksikologi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa jumlah total MSG yang digunakan untuk mencapai efektivitas fungsinya masih dapat ditoleransi oleh tubuh. Kemudian terkait kadar BTP dari MSG sendiri pada saus tomat itu adalah 1,96 mg per gram menurut data Siva Center pada tahun 2007. Lalu terkait batas maksimal konsumsi harian MSG, FAO/WHO memberikan batasan yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Dan kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia atau PDGKI juga memberikan batasan yaitu 0,1 gram per kilogram berat badan. Sementara menurut Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2013, tidak terdapat ADI spesifik untuk MSG. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bumbu rasa sapi dinatrium inosinat. Dinatrium inosinat merupakan garam natrium asam inosinat dengan rumus kimia C10H11N4Na2O8P yang digunakan sebagai aditif makanan. Dinatrium inosinat digunakan sebagai penyedap rasa yang digunakan bersama dengan mononatrium glutamat atau MSG sebagai pemberi rasa gurih atau umami. Natrium inosinat merupakan nukleotida purin yang berupa kristal berwarna, tidak berbau, dan larut dalam air. Dinatrium inosinat didapatkan dari berbagai sumber, seperti rumput laut, daging, dan ikan. Untuk penggolongannya sendiri, dinatrium inosinat digolongkan sebagai ADI not specified dan juga GRAS atau generally recognized as safe. Untuk kadar BTP-nya sendiri, kadar dinatrium inosinat pada saus tomat adalah 300 mg per kilogram dengan sumber sebagai berikut, dan CPPB atau dikatakan dengan jumlah secukupnya oleh data BPOM nomor 11 tahun 2019. Untuk batas maksimal konsumsi harian sendiri, menurut buku Fenoli Handbook of Flavor Ingredients, batas konsumsi dari dinatrium inosinat adalah 0,09053 mg per kilogram per hari. Untuk menurut peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019, dinatrium inosinat tidak memiliki ADI spesifik sehingga tidak ada data untuk batas maksimal konsumsi hariannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bumbu rasa sapi dinatrium guanilat. Dinatrium guanilat merupakan garam natrium asam guanilat dengan rumus kimia C10H12N5Na2O8P yang digunakan sebagai aditif makanan. Secara kimiawi, natrium guanilat diturunkan dari nukleotida yang disebut guanosin monofosfat atau GMP.
Dinatrium guanilat adalah aditif makanan dengan nomor E627. Dinatrium guanilat merupakan nukleotida purin yang berupa kristal berwarna, tidak berbau, dan larut dalam air. Dinatrium guanilat biasanya diproduksi dari pati tapioka, jamur, kamir, dan rumput laut. Berdasarkan penggolongannya, dinatrium guanilat merupakan adi not specified dan GRAS generally recognized as safe. Untuk kadar BTP-nya sendiri, pada saus tomat adalah sekitar 300 mg per kilogram. Berdasarkan sumber berikut dan juga untuk data dari BPOM nomor 11 tahun 2019 adalah CPPB atau jumlah yang dibutuhkan secukupnya. Untuk batas maksimal hariannya, menurut buku Venorils Handbook of Flavor Ingredients, sebesar 0,07768 mg per kilogram per hari. Untuk data dari BPOM sendiri tidak ada batas maksimal karena adi not specified. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pewarna karamel pada bumbu rasa sapi. Pewarna karamel mengacu pada kelompok cairan atau bubuk berwarna merah hingga coklat tua yang digunakan sebagai aditif warna dalam berbagai produk makanan dan minuman. Pewarna karamel sendiri merupakan campuran senyawa kompleks yang dihasilkan dengan memanaskan karbohidrat di bawah panas terkontrol pada kondisi tertentu. Pewarna ini dicirikan dengan bau gula yang terbakar, sedikit pahit, sehingga memberikan rasa yang seimbang pada produk bumbu rasa sapi. Untuk penggolongannya, pewarna karamel termasuk dalam ADI. Kadar pewarna karamel pada produk bumbu rasa sapi menurut BPOM tahun 2021 itu sebesar 0 sampai 150 mg per kilogram berat badan, sedangkan menurut EFSA tahun 2011 itu sebesar 100 mg per kilogram. Untuk batas maksimal konsumsi harian itu didasarkan pada perhitungan ADI, jadi kadar maksimum pewarna karamel 100 mg per kilogram berat badan artinya adalah untuk orang dengan berat badan 50 kg, batas maksimal konsumsi harian yang dapat diterima orang tersebut itu sebesar 7.500 mg. Selanjutnya adalah pengawet. Salah satu pengawet pada saus spaghetti adalah natrium benzoat, yaitu bentuk garam dari asam benzoat yang dapat terurai menjadi asam benzoat yang tidak terdisosiasi, di mana bentuk tersebut mempunyai efek racun dan dalam jumlah banyak dapat menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, batas maksimumnya ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia dan BPOM, yaitu sebanyak 1 gram per kilogram bahan. Digolongkan sebagai ADI yang terspesifikasi dan dianggap aman. Dan kadar natrium benzoat pada saus di pasaran berkisar antara 0,204 plus minus 0,141 gram per kilogram. Ada juga batas maksimal konsumsi hariannya yaitu 0,1% menurut FDA dan menurut WHO dan BPOM yaitu 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Selain natrium benzoat, tertulis juga bahwa saus spaghetti mengandung pengawet berupa natrium bisulfit, yaitu pengawet yang terdiri dari sulfit. Bahan pengawet ini banyak digunakan untuk pengawetan bahan makanan nabati. Selain sebagai pengawet, natrium bisulfit juga dapat digunakan sebagai pemberi tekstur pada makanan, di mana rumus kimianya ini NaHSO3. Digolongkan sebagai ADI yang terspesifikasi dan tergolong aman. Kadar natrium bisulfit untuk saus menurut FAO adalah 0,3 gram per kilogram. Ada pula batas maksimal konsumsi hariannya yaitu menurut JECFA dan BPOM yaitu sekitar 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Perkenalkan, selanjutnya saya Latifah Ali akan melanjutkan presentasi mengenai pengemulsi nabati. Adapun pengemulsi nabati yang digunakan pada bumbu La Fonte ini adalah lecitin. Pengemulsi merupakan bahan tambahan pangan untuk membantu pembentukan campuran homogen dari 2 atau lebih fase yang tidak tercampur. Adapun lecitin sendiri merupakan campuran fosfatida dan senyawa lemak yang tersusun atas fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositol, dan komponen lainnya. Umumnya lecitin ini berasal dari kedelai untuk lecitin yang nabati, sedangkan ada juga lecitin yang dihasilkan dari kuning telur. Untuk penggolongan, lecitin ini tergolong pada ADI not limited dan GRAS atau generally recognized as safe. Untuk kadar bahan tambahan pangan untuk lecitin sendiri, penambahan lecitin pada makanan itu berkisar 0,3 hingga 0,5% menurut Hartomo pada tahun 1993 dalam Mulyaningsih pada tahun 2013. Adapun batas maksimal konsumsi hariannya menurut FAO itu tidak memiliki ADI spesifik. Menurut peraturan BPOM tahun 2019 juga tidak memiliki ADI spesifik, sedangkan menurut FDA batas maksimal konsumsi hariannya adalah self-limiting level of use.
Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan yang dapat didapatkan adalah yang pertama, bahan baku pangan dari komposisi saus pasta bolognese La Fonte antara lain adalah tomat, air, rempah-rempah, minyak nabati, dan TVP. Sedangkan untuk bahan tambahan pangannya itu adalah bumbu rasa sapi yang terdiri atas monosodium glutamat, dinatrium inosinat, dan guanilat, pewarna karamel, pengawet, dan pengemulsi nabati. Untuk monosodium glutamat sendiri digolongkan sebagai ADI not specified dan GRAS dengan kadar BTP per kemasan saji sebesar 1,96 mg per gram dan tidak memiliki ADI spesifik. Untuk dinatrium inosinat digolongkan sebagai ADI not specified dan GRAS dengan kadar BTP per kemasan saji sebesar 300 mg per kilogram dan tidak memiliki ADI spesifik. Untuk dinatrium guanilat digolongkan sebagai ADI non specified dan GRAS dengan kadar BTP per kemasan saji sebesar 300 mg per kilogram dan tidak memiliki ADI spesifik. Untuk pewarna karamel sendiri digolongkan sebagai ADI dengan kadar BTP per kemasan saji sebesar 0 hingga 150 mg per kilogram berat badan dan 100 mg per kilogram. Serta batas maksimal konsumsi harian ini sebesar 150 mg per kilogram berat badan. Untuk natrium benzoat digolongkan sebagai ADI specified dan GRAS dengan kadar BTP per kemasan saji sebesar 0,204 plus minus 0,141 gram per kilogram dan batas maksimal konsumsi harian sebesar 0 hingga 5 mg per kilogram berat badan. Adapun untuk natrium bisulfit digolongkan sebagai ADI specified dan GRAS dengan kadar BTP per kemasan saji sebesar 0,3 gram per kilogram dan batas maksimal konsumsi harian sebesar 0 hingga 0,7 mg per kilogram berat badan. Yang terakhir adalah lecithin atau pengemulsi nabati digolongkan sebagai ADI not limited dan GRAS dengan kadar BTP per kemasan saji sebesar 0,3 hingga 0,5% dan tidak memiliki ADI spesifik. Berikut merupakan referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.